Rahasia di balik ritual ibadah dengan Khalifatullah fil ard dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu zikir. Zikir itu adalah jalan pintas atau jalan termudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena zikir tidak terbatas ruang dan waktu. Setiap saat kita bisa melakukannya. Bukan hanya setelah sholat fardu, bahkan saat menunggu maupun di sela-sela aktivitas kita bisa berzikir. Zikir itu intinya adalah mengingat Allah setiap saat, bukan hanya qomat kamit membaca serangkaian kata-kata dalam bahasa Arab, tapi hendaknya harus mengerti arti atau maknanya. Zikir yang terbaik adalah mengagungkan Allah seperti Asmaul Husna. Kita mengenal adanya 99 nama yang dimiliki Allah, yang intinya mengagungkan dan membesarkan namanya. Fungsi dan tugas dari Khalifatullah fil ard adalah sebagai ahlaz zikri, yaitu ahli zikir atau ahli mengingat Tuhan. Ahlaz zikri diadakan oleh Allah supaya manusia dapat berzikir atau mengingat zat Tuhan, memenuhi perintah Tuhan melalui firman-Nya. Sebagai seorang manusia, tentu dalam kehidupan tidak pernah luput dari masalah. Setiap harinya dosa kian bertambah dan tantangan hidup juga semakin bervariasi. Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia dalam menghadapi konflik jiwa dan pikiran. Dan sebagai umat Islam, salah satu cara tersebut adalah dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat berzikir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berarti berzikirlah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dapat disimpulkan karena sejatinya rezeki bagi seorang tidak hanya dicari namun juga harus didoakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat ini menyeratkan bahwa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dapat dilakukan dengan sholat wajib, sunnah dan berdoa. Zikir juga dapat menambah kemudahan dan kelancaran rezeki seseorang. Maka alangkah baiknya menunaikan zikir setelah mengerjakan sholat wajib dan sunnah, guna untuk mempermudah segala urusan dan jalan rezeki. Tidak hanya itu, setiap manusia tentu pernah merasakan stres atau gundah. Ketika sedang berada dalam fase tersebut, disarankan bagi kita untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara ini akan membantu hati kembali merasa tenang dan damai. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 telah disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Secara prinsip, aktivitas zikir adalah aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kepada Tuhannya. Dengan berzikir, manusia diharapkan mampu mengenal Tuhannya lebih dalam lagi, seperti yang dialami oleh Karina Linda dalam websitenya tersebut. Dalam websitenya tersebut, ia menceritakan pengalaman tentang pengaruh zikir pada dirinya. Pada waktu itu, Linda mengikuti majelis zikir di sebuah masjid. Linda merasakan betapa berpengaruhnya zikir tersebut terhadap ketenangan jiwanya. Sejuk dan nyaman rasanya hati ini, merasakan nikmat iman dan nikmat zikir kepada Allah. Suatu berkah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, ungkapnya. Ia juga mengatakan bahwa ia sebelumnya adalah orang yang mudah sekali dihinggapi perasaan emosional. Hingga jeleknya terkadang tidak dapat mengendalikan amarah ketika sedang menghadapi problema yang pelik. Ketika Linda marah, maka tak akan ada yang bisa menahannya untuk menumpahkan kekesalan dengan berbagai cara. Tak ada yang mampu meredakan bara hati ketika kebuntuan menghadang jalan kehidupan yang ia tempuh. Melalui zikir secara berjamaah, itulah apa yang Linda pelajari. Apa yang harus Linda lakukan ketika sedang menghadapi masalah dan bagaimana cara memanage berbagai permasalahan hidup secara bijaksana. Alhamdulillah, setelah mendapatkan pelajaran itu, Linda tekun melakukan istighfar, membaca Asmaul Husna, dan memahami surat Al-Fatihah dengan lebih mendalam.
Hasilnya, kini Linda dapat lebih menahan diri ketika marah. Tidak uring-uringan seperti dulu lagi. Berbagai macam hal dalam hidup, Linda rasakan sebagai ujian Allah terdapat ketaatan Linda kepadanya. Oleh sebab itu, ketika Linda melihat pemandangan yang indah, keagungan semua ciptanya, membuatnya melihat dan ingat kepada Sang Maha Pencipta. Ia tak bisa menahan untuk mengucapkan Subhanallah. Memang tidak mudah untuk membiasakan diri selalu berzikir kepada Allah, apalagi berbagai godaan hawa nafsu selalu mengitari kehidupan kita. Tapi insya Allah, kalau kita berusaha setiap saat untuk melakukan zikir kapanpun dan dimanapun kita berada, semoga Allah selalu dalam hati kita dan meridhoi semua hal yang kita lakukan dalam mengarungi kehidupan. Amin, ucap Linda. Berikut kisah nyata dari Linda dengan menerapkan zikir. Mengingat semua manusia tidak ada yang sempurna dan oleh karenanya pasti akan mengeluarkan emosi-emosi negatif tanpa bisa ditahan. Dengan berzikir pula, segala urusan pun akan selalu dilancarkan dan hidupnya akan dipenuhi berbagai kebaikan demi kebaikan. Terlebih lagi, bagi yang gemar mengerjakan sholat tahajud dan dilanjutkan dengan berzikir, niscaya doa dan keinginannya akan sangat mudah untuk terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Setiap hari kami hadir menyapa teman-teman. Saya Najwa dan Abi Quraish Syihab. Kita setiap hari belajar dengan topik yang berbeda-beda selama bulan Ramadan. Di episode ini Abi, Nana mau belajar soal arti kekhalifahan. Khalifah. Apa sih maknanya dalam Al-Quran khalifah itu? Khalifah itu dari segi bahasa berarti pengganti. Pengganti? Yang datang sesudah. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah, datang sesudah Rasulullah, pengganti yang menggantikan tugas-tugasnya. Khalifah di dalam Al-Quran ada yang merupakan tugas seluruh manusia, ada lagi khalifah dalam arti penguasa politik. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah berfirman, saya akan menciptakan di bumi khalifah. Manusia itu khalifah. Bisa jadi pengganti makhluk lain. Boleh jadi ada manusia sebelum kita. Manusia purba, boleh jadi. Boleh jadi dinosaurus, boleh jadi makhluk lain. Kita manusia modern ini pengganti. Khalifah. Kita khalifah. Sekarang begini, waktu Allah menyampaikan itu, malaikat bertanya, bukan keberatan, tapi bertanya, apakah kamu akan menjadikan di bumi ini khalifah itu yang akan menumpahkan darah, yang akan melakukan pengerusakan di bumi? Allah tidak jawab. Malaikat bertanya itu karena apakah ada rasa keinginan untuk menjadi khalifah? Ya, itu boleh jadi salah satu sebabnya. Boleh jadi juga sebabnya begini. Dia tahu bahwa bumi ini terbatas. Kalau ada banyak orang, pasti akan terjadi perebutan. Ya. Sehingga terjadi pertumpahan darah. Boleh jadi itu. Boleh jadi juga pertanyaan itu melihat pengalaman yang lalu. Boleh jadi juga berasumsi. Asumsinya lahir dengan melihat dirinya. Kita kan ini bertasbih, sujud, syukur, beribadah kepada Tuhan. Kalau bukan kita, pasti punya sifat yang berbeda dengan kita. Maka lahirlah pertanyaan itu. Tapi yang jelas, Allah tidak menjawab ketika Allah itu. tidak menjawab. Jawabannya begini, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, kemudian dia buktikan. Allah seakan-akan ingin berkata begini, memang bisa terjadi pertumpahan darah, memang bisa terjadi pengerusakan, tetapi itu dibutuhkan. Kenapa? Karena manusia ini mempunyai inisiatif. Malaikat tidak punya inisiatif. Dia kerja apa yang diperintahkan. Karena manusia mempunyai inisiatif, dan inisiatif itu dibutuhkan untuk membangun manusia. Memang dia bisa salah. Memang dia bisa terjadi pertumpahan darah. Tetapi kesalahan pertumpahan darah itu bisa teratasi dengan dampak positif yang dilahirkan oleh manusia. Dan teratasi juga dengan pengampunan Allah terhadap dia kalau dia bertobat.
Nah, jadi manusia jadi khalifah untuk membangun bumi ini, jangan sampai ada pengrusakan dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Nah, kita melangkah lebih jauh. Kalau begitu apa tugas manusia? Tugasnya dijelaskan dalam ayat yang lain. Allah telah menciptakan kamu melalui tanah, dengan tanah bumi ini, dan menugaskan kamu memakmurkannya. Jadi tugas khalifah itu memakmurkan bumi. Bagaimana makna memakmurkannya? Semua apa yang di bumi dia harus pelihara dengan baik. Semua apa yang ada di bumi dia harus antar menuju tujuan penciptaannya. Ada laut, ada kembang, ada pelihara itu. Dan tingkatkan. Memakmurkan bumi. Jadi membangun bumi. Bukan sholat. Bukan puasa, bukan zakat. Salat itu cara yang membentengi manusia supaya kegiatannya membangun bumi tidak melenceng. Itu sebabnya dia katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalangi manusia melakukan kemungkaran, melakukan dosa. Karena ingat Tuhan, oh Tuhan suruh saya begini. Maka salat sebagai kunci, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir membangun bumi, itu khalifah. Zakat, tujuannya apa? Kamu harus bekerja, kamu harus ini, tapi bersihkan. Zakat bersihkan. Jadikan dia berlipat ganda. Zakat. Tujuannya itu. Jadi tujuan itu ada dua macam. Tujuan dekat dan tujuan jauh. Ada ultimate goal. Ya. Nah, kita main bola, Nabi suka senang main bola. Mau menggolkan ya? Oke. Apa itu tujuan akhir? Tujuan akhirnya menang. Tujuan akhirnya menang. Abi pernah bilang itu, jadi Nana Ya ini. kan? Nah, tujuan akhirnya membangun bumi ini, membangun peradaban di bumi ini. Itu tujuan akhirnya. Tetapi harus salat, harus puasa, harus zakat, harus haji, kewajiban. Untuk apa? Kunci untuk mencapai sukses itu. Jangan berhenti di sana. Jangan berkata, udah deh kita ini corona di rumah aja, bahwa kita sudah tidak bisa sholat. Tidak. Tuhan jadikan bumi ini sebagai masjid. Ju'ilat liyal ardu. Kalau tidak bisa sholat, ada ibadah lain. Sholat tarawih kan sunnah. Ada ibadah lain. Belajar, membantu orang, simpati pada orang, berpikir, dan lain-lain. Hanya ibadah lain untuk membangun bumi ini. Jadi kekeliruan kita memahami ibadah itu dalam arti ibadah ritual. Padahal sebenarnya ibadah itu semua kegiatan yang direstui agama. Dalam konteks membangun bumi. Jadi kalau ada orang, Abi mau bilang begini, ada orang dalam saat normal, bangun malam salat tahajud, besok paginya dia malas ke kantor. Padahal ke kantor adalah kewajibannya, dia berdosa. Seorang sahabat Nabi di masjid terus. Nabi bertanya, dia ini makannya dari mana? Dia bilang, ada saudaranya yang kerja yang membelanjai dia. Nabi berkata apa? Saudaranya lebih baik dari dia. Kita membangun bumi, membangun peradaban di sini. Peradaban, keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Itulah fungsi kita sebagai khalifah. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi besok ya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan makhluk yang baru dicipta ini, manusia ini, bashar, yang nanti diberi nama dengan Adam, akan saya jadikan khalifah yang punya aktivitas untuk memakmurkan, yang punya aktivitas untuk memberi manfaat. Tempatnya fil ardi, di bumi, bukan di langit. Bumi. Pelan-pelan. Jadi saat Allah menciptakan Adam, memberikan tugas kehidupannya berlangsung di mana? Bumi. Sebagai apa? Apa artinya khalifah? Bukan. Mimpin itu rais. Mimpin itu imam. Ya, baik.
Kami sudah jadi makmum, mana khalifahnya? Bukan, mana imamnya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai sholat, cuman khalifah belum datang. Imam yang belum datang. Baik, pemimpin negara, Raisul Jumhuriyah. Baik, kalau raja disebut dengan Malik. Khalifah itu asalnya cuman punya dua arti. Sesuatu yang menggantikan atau sesuatu yang menghadirkan manfaat kebaikan yang menciptakan stabilitas dalam kehidupan. Ada manfaat, ada kemakmuran dan sebagainya. Kenapa manusia disebut dengan khalifah? Karena setiap kita ditugaskan untuk memberi manfaat di bumi, membawa stabilitas di bumi. Karena itu ketika kita disebutkan oleh Al-Quran dan kemudian jadi anak keturunan Adam, disebutkan oleh Al-Quran, makhluk ini begitu mulia karena semua aktivitasnya di muka bumi akan membawa kemuliaan. Quran surah 17 ayat ke-70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah ciptakan Adam dan semua keturunannya dengan mulia untuk membawa tugas mulia. Ada yang banyak beraktivitas di darat, ada yang di lautan. Saking mulianya makhluk ini, maka kami mengarahkan mereka untuk mendapatkan rezekinya yang terbaik saja, yang mulia saja. Karena itulah disebut dengan khalifah. Jadi mohon izin ya, mohon maaf, Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang bermanfaat. Jadi jangan sampai antum gunakan tubuh ini pada hal yang tidak bermanfaat. Kalau Anda gunakan pada yang tidak bermanfaat, berarti Anda sedang bergeser dari fitnah kemanusiaan Anda. Dan Anda sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya, mana ayat Quran yang berbicara tentang tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali seluruhnya akan menunjukkan pada hal yang bermanfaat. Silakan cek. Saya beri contoh di kepala kita, mata. Bukan cuma melihat. Mata kita bukan untuk melihat. Kalau cuma melihat, elang juga melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Antum di pesawat, anak antum gak kelihatan. Cek. Silakan. Kalau nggak percaya, naik aja ke sana. Saya tunjukin, ini anak antum gak akan kelihatan. Silakan cek. Tapi pentingnya adalah mata kita dihisab, mata elang tidak. Quran surah 17 ayat 36. Lihat kalimatnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan apa yang Anda pikirkan sekarang pun itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab. Maka dari itu ketika Allah menjelaskan fungsi makhluk mulia ini, maka dijelaskan dengan fungsi kemuliaan. Quran surah ke-24, Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sama fungsinya. Dan dibuka dengan kalimat iman. Walil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, kalau Anda merasa beriman, ayat ini berlaku untuk Anda. Kalau Anda tidak merasa beriman, maka ayat ini tidak berlaku untuk Anda. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh yang lihat-lihat yang baik-baik saja. Ghuddu itu dari kata ghaddu, ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, tapi memalingkan dari yang tidak boleh dilihat. Bukan nggak boleh lihat. Antum silahkan Anda lihat, saya lihat. Tapi begitu ada penglihatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, palingkan. Karena Anda makhluk mulia, hanya boleh melihat yang mulia saja. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf ya, lihat handphone, ada gambar yang tidak pantas, Anda masih melihat. Demi Allah saya katakan, Anda sedang keluar dari nilai kemuliaan kemanusiaan Anda. Allah sudah jadikan Anda mulia, kenapa Anda gunakan pada hal yang tidak mulia? Dan saat yang bersamaan, Anda sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.